Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Bagikan channel ini dan berikan jempol Anda agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang berlimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang bernama BFI Finance Indonesia Tbk atau BFIN. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu bahwa setiap kami memberikan insight mengenai sebuah saham, kami tidak punya maksud untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham ini, dan ini hanya murni untuk menambah kasanah pengetahuan kita mengenai emiten-emiten yang melantai di pasar modal Indonesia, tanpa ada maksud mendorong Anda membeli atau memompom dan sebagainya. Jadi BFI Finance Indonesia Tbk ini dulunya bernama Bunas Finance Indonesia Tbk. BFIN didirikan tanggal 7 April 1982 dengan nama PT Manufacturers Hannover Leasing dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1982. Kantor pusat dari BFIN berlokasi di BFI Tower, Sunburst CBD, Lot 1 dan 2. Jalan Kapten Subianto Joyo Hadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan, Indonesia. Saat ini BFI Finance memiliki 210 kantor cabang dan juga 100 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan, maka ruang lingkup kegiatan BFIN terutama adalah menyelenggarakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kegiatan utama dari BFI Finance ini adalah menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen. Dan kalau kita lihat harga sahamnya sendiri, maka BFIN hari ini diperdagangkan ditutup dengan harga Rp346. Dan BFIN sendiri memiliki market capital atau nilai pasar yang cukup besar, 5,52 triliun untuk harga sahamnya yang hanya Rp346. Dan BFIN sendiri sebenarnya bukan barang baru, sudah melantai cukup lama di pasar modal Indonesia, ini 16 Mei 1990. Dengan pemegang saham utamanya adalah Trinugraha Capital & Co sebesar 42,81%. Kemudian ada DB Singapura dengan 9,78% dan masyarakat sebesar 41,13%. Jadi saham masyarakatnya ini yang sedikit mengganggu ya. Jumlahnya cukup besar. Memang tidak sampai 50% tapi cukup besar. Dan presiden komisarisnya adalah Bapak Kusmayanto Kadiman dengan presiden direkturnya adalah Francis Lai Siohu. Dan Francis Lai Siohu sendiri memiliki kepemilikan saham sebesar 2,45%. Dan kalau kita lihat statistik atau fundamental dari BFIN sendiri, sebenarnya EPS dari BFIN tertinggi adalah pada tahun 2018. Jadi tahun 2019 kemarin sudah menurun nyaris lebih dari separuh, karena EPS-nya sebelumnya adalah 92, kemudian turun menjadi 45. Kemudian di tahun 2020 menurun lagi menjadi 42. Nah, terutama di kuartal kedua yang mencatatkan EPS 0, jadi hancur ya secara Q-on-Q maupun secara year-on-year yang disebabkan oleh COVID-19. Dan kalau kita lihat sebenarnya
Sales dari Bevin adalah 2,15 triliun, asetnya adalah 17,29 triliun rupiah, liability 11,13 triliun, equity sebesar 6,15 triliun, dan net profitnya sebesar 332,04 miliar rupiah. Dan book value per share dari Bevin sendiri adalah 385. Ini menghasilkan valuasi yang cukup menarik untuk Bevin. Kami bisa kategorikan Bevin termasuk saham yang valuasinya masih cukup murah karena PBV-nya hanya 0,9 kali, masih di bawah 1, sedangkan price earning ratio-nya adalah 8,32 kali. Dan valuasinya yang bagus itu diimbangi dengan profitabilitasnya yang cukup bagus. Net profit margin atau NPM dari Bevin sendiri adalah 15,44%, double digit, dan return on equity-nya juga double digit 10,8%, dan return on assetnya hanya 3,84%. Di saham-saham finance kami tidak membahas mengenai debt equity ratio. Dan kalau kita lihat, Bevin sendiri cukup rutin dalam membagikan dividen. Bahkan tahun 2015 tercatat 3 kali, 2016 2 kali, 2017 2 kali, dan setelah itu masing-masing hanya sekali dalam setahun. Dan kembali ke IPS yang tadi, bahwa memang puncak dari laba Bevin adalah di tahun 2018 ya, naik dari 2017 ke 2018, lalu menurun di tahun 2019 dan 2020. Jadi yang baik dari Bevin adalah valuasinya yang murah, profitability-nya yang baik. Yang kurang adalah EPS-nya yang sedang menurun terus. Dan salah satu kebaikannya lagi adalah rutin membagikan dividen. Kemudian kalau kita lihat secara year to date, harga Bevin adalah dari 232 sampai 580. Ini membuat harga Bevin yang sekarang 346 rupiah masih bisa kita kategorikan cukup murah. Dan kalau kita lihat secara 5 tahunan, harga Bevin tertingginya ada di 920 dan harga sekarang adalah 232. Jadi harga Bevin saat ini sudah sangat murah kalau kita bandingkan dengan harga tertinggi 5 tahunannya. Dan dalam 1 bulan terakhir, investor asing mencatatkan total beli bersih di dalam Bevin sebesar 8,42 miliar rupiah. Namun secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang, investor asing kebalikannya mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 83,54 miliar rupiah. Demikianlah sedikit insight mengenai Bevin. Apakah Anda ingin memasukkannya ke dalam watchlist Anda? Atau malah ingin membuat trading plan atau investment plan buat Bevin? Mengingat secara harga sebenarnya Bevin masih cukup murah. Secara valuasi Bevin juga masih murah. Profitability Bevin juga cukup bagus. Dengan kemampuannya menghasilkan ROE dan NPM double digit. Kemudian masih rutin membagikan dividen tiap tahun. Satu-satunya yang menjadi halangan bagi Bevin adalah yang pertama, saat ini labanya anjlok cukup dalam, YoY dan QNQ-nya cukup dalam. Dan laba Bevin terus menurun sejak tahun 2018. Demikianlah, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi yang bermanfaat dari kami carakaya.id. Sampai jumpa.